Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang menurut saya seru banget. Seru dan penting. Betul. Dari sumber-sumber yang Anda berikan, kita akan lihat gimana game, iya beneran, game bisa jadi ajang latihan, tolak ukur, dan pada akhirnya jadi cermin buat kecerdasan buatan. Para perintis AI kayak Alan Turing itu kan ngelihat catur bukan cuma hiburan. Buat mereka, itu Drosophila. Lalat buah. Persis, lalat buah, organisme sederhana untuk mempelajari sesuatu yang jauh lebih rumit, yaitu kecerdasan itu sendiri. Jadi misi kita hari ini adalah menelusuri gimana upaya bikin pemain yang lebih jago ini ternyata malah mengubah cara kita memandang pikiran manusia dan mesin. Tepat. Dan ini bukan cuma soal teknologi kan? Ini jadi pertanyaan yang lebih mendasar. Sebenarnya kecerdasan itu apa sih? Apa cuma soal menang dalam permainan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah itu dia. Sumber-sumber Anda ini menunjukkan kalau game jadi laboratorium yang sempurna buat menguji pertanyaan itu. Karena untuk bikin mesin yang cerdas, para ilmuwan ini akhirnya, mereka harus nyontek ide. Nyontek dari mana toh? Dari psikologi, neurologi, bahkan dari cara otak kita sendiri belajar. Ini cerita tentang teknologi yang berusaha keras memahami biologi. Oke, menarik. Kita mulai dari akarnya deh, dari idenya Alan Turing yang waktu itu bisa dibilang radikal banget. Konsep mesin anak atau child machine itu ya. Betul. Idenya kan daripada kita susah payah bikin program yang niru pikiran orang dewasa yang udah kompleks, mending kita bikin program kayak pikiran anak kecil, terus kita didik dia. Lebih masuk akal kan? Belajar dari nol. Nah, pertanyaannya, sekolah terbaik buat mesin anak ini apa? Kenapa sih harus game kayak catur? Kenapa bukan, katakanlah, ngajarin dia cara nulis puisi? Pertanyaan bagus, dan disitulah kuncinya. Komputer itu kan butuh dunia yang teratur. Dan game itu, ya dunia mini yang sempurna. Teratur gimana maksudnya? Coba bayangin deh, aturannya jelas, diskrit. Tujuannya juga tunggal, menang. Setiap langkah ada konsekuensi yang bisa dihitung. Oke. Jadi semuanya terukur. Tepat. Dan yang paling penting, kecerdasan si mesin ini gampang banget diukurnya. Menang berapa kali, kalah berapa kali, peringkatnya naik atau turun. Ini lingkungan belajar yang sangat terkontrol, nggak berantakan kayak dunia nyata. Beda sama puisi yang ambigu ya? Jauh. Puisi terlalu banyak ambiguitas. Catur itu, logis, terstruktur, sempurna untuk komputer. Logis dan terstruktur, tapi kan butuh sumber daya yang besar. Ini nih yang membawa kita ke sebuah kisah yang luar biasa kreatif. Ini favorit saya. Donald Migi. Iya, koleganya Turing, Donald Michie. Dia ini terinspirasi banget sama visi Turing. Tapi dia kan tinggal di Inggris pasca perang. Komputer itu barang langka, super mahal. Seukuran ruangan dan nggak semua orang bisa pakai. Nah, dia nggak punya akses ke sana. Betul, Tapi dia punya ide. betul. Dan justru karena keterbatasan itu, dia menciptakan sesuatu yang jenius banget. Dia mau bikin mesin yang bisa belajar main tic-tac-toe. Tapi tanpa komputer. Tanpa komputer sama sekali. Nol. Solusinya, Dia ambil sekitar 300 kotak korek api. kotak korek api. Iya, 300-an. Setiap kotak korek api ini mewakili satu kemungkinan posisi di papan tic-tac-toe. Terus, di dalam setiap kotak, dia taruh manik-manik berwarna. Tiap warna itu mewakili satu langkah yang mungkin dari posisi itu. Tunggu. Jadi, mesin ini benar-benar mekanis, dari kotak korek api dan manik-manik, tanpa listrik, tanpa satu baris kode pun, gimana cara dia belajar? Nah, ini dia kejeniusannya. Ini sistem hadiah dan hukuman yang paling sederhana. Oke. Waktu main lawan manusia, untuk tiap langkah, Michi bakal ambil satu manik-manik secara acak dari kotak yang sesuai. Nah, setelah permainannya selesai, hasilnya menentukan apa yang dia lakukan. Kalau mesinnya menang, Kalau mesinnya menang, dia akan balik ke setiap kotak yang tadi dipakai, terus dia tambahin satu manik-manik ekstra dengan warna yang sama. Itu hadiahnya. dan kalau kalah, Kalau mesinnya kalah, dia bakal buang manik-manik yang tadi mengarah ke kekalahan itu. Itu hukumannya. Simple kan? jadi seiring waktu, langkah-langkah yang bagus yang bikin menang bakal punya lebih banyak manik-manik, jadi kemungkinan dipilih lagi lebih besar. Tepat. Sementara langkah-langkah yang jelek pelan-pelan punah karena manik-maniknya habis. Itu Luar biasa, sederhana tapi jenius. benar. Setelah bermain ratusan kali,
Sistem kotak korek api ini jadi pemain tic-tac-toe yang, ya pada dasarnya, tak terkalahkan. Apa yang Michi ciptakan dari kotak korek api itu adalah salah satu contoh paling awal dan paling elegan dari apa yang sekarang kita sebut reinforcement learning. Pembelajaran penguatan, belajar dari coba-coba diperkuat oleh hasil. Persis. Ide belajar dari hadiah dan hukuman ini kan kedengarannya fundamental banget ya. Dan yang luar biasa adalah ternyata prinsip yang sama persis juga bekerja di dalam otak kita. Nah, ini jembatannya. Ini membawa kita ke dunia para ahli saraf dan penemuan mereka yang mengubah segalanya tentang zat kimia di otak yang namanya dopamin. Betul. Selama bertahun-tahun kan, ilmuwan mikir dopamin ini hubungannya cuma sama kontrol gerakan. Penyakit Parkinson kan? Kalau dopamin rendah. Tepat. Makanya gejalanya tremor. Tapi, ada seorang peneliti, Wolfram Schultz. Dia melakukan eksperimen pada monyet dan nemu sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan neuron dopamin di otak itu gak aktif waktu si monyet bergerak ambil hadiah. Terus kapan? Justru, melonjaknya itu saat mereka menerima hadiah yang tidak terduga. Oh, jadi bukan tentang hadiahnya itu sendiri, tapi tentang elemen kejutannya. Tepat sekali. Ini titik balik yang mengubah pemahaman kita. Dopamin itu ternyata bukan molekul kesenangan, tapi molekul antisipasi. Atau lebih tepatnya, sinyal kesalahan prediksi hadiah. Reward prediction error. Oke, jelaskan. Gini, otak kita ini kan mesin prediksi. Ia terus-menerus nebak apa yang bakal terjadi. Nah, kalau kenyataan ternyata lebih baik dari prediksi, misalnya Anda ngarepnya dapat 1 kue tapi dikasih 2, terjadi lonjakan dopamin. Dan lonjakan itu semacam sinyal? Ya, sinyal yang bilang ke otak, "Hey, apapun yang barusan kamu lakuin, ulangi lagi." Itu memperkuat perilaku tadi. Sebaliknya, kalau hasilnya lebih jelek, kadar dopamin anjlok, dan otak belajar, "Oke, jangan lakukan itu lagi." Jadi kejutan adalah bahan bakar utama untuk belajar. Ini menjelaskan banyak hal. Ada psikolog Alison Gopnik yang ngebandingin kesadaran bayi itu kayak kesadaran lentera. Lantern consciousness. Iya, perhatian mereka itu nyebar kemana-mana, nyerap semua hal, karena bagi bayi semuanya baru dan mengejutkan. Dunia itu sumber kejutan yang nggak ada habisnya. Sementara kita, orang dewasa, udah punya sorotan. Spotlight consciousness. Kita lebih fokus, karena dunia udah lebih bisa kita prediksi. Kita nggak lagi kaget lihat kucing di jalanan. Dan mekanisme dopamin inilah yang bikin game itu adiktif banget. Sumber-sumber kita menyonoti ini. Pelepasan dopamin paling tinggi itu bukan saat hadiah dijamin 100%. Bukan juga saat kemungkinannya 0 kan? Tepat. Lonjakan tertinggi itu terjadi saat kemungkinannya 50-50. Saat tingkat ketidakpastiannya maksimal. Momen, dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Persis. Itulah yang bikin kita terus-terusan narik tuas mesin slot atau buka loot box di video game. Ahli saraf Robert Sapolsky ngegambarinnya pas banget. Dopamin itu lebih tentang pengejaran kebahagiaan daripada kebahagiaan itu sendiri. Rasa antisipasi itulah yang bikin kita ketagihan. Pantesan kita sering bilang 1 ronde lagi sampai jam 3 pagi ya. Ternyata bukan karena hadiahnya, tapi karena kemungkinan dapat hadiah di ronde berikutnya. Kemungkinan itu. Ketidakpastian itu. Nah, kalau kita balik lagi ke dunia mesin, polanya kan sama juga. Di tahun 50-an ada pelopor AI namanya Arthur Samuel. Dia bikin program untuk main catur Inggris atau checkers. Mirip mesin kotak korek api Michi, tapi ini digital. Well sendiri. Tapi, ada satu orang yang nggak pernah bisa dia kalahkan. Seorang manusia bernama Marion Tinsley. Ya, Tinsley ini pemain checkers terhebat sepanjang masa. Ingatannya fenomenal, dan dalam 40 tahun karirnya, dia cuma kalah kurang dari 10 kali. Gila! Tinsley pernah bilang, catur itu kayak lautan luas, tapi checkers itu sumur tanpa dasar. Dia punya pemahaman intuitif yang dalam banget, yang nggak bisa ditiru programnya Samuel. Kisah Tinsley ini seakan jadi semacam membatas kemampuan AI waktu itu ya. Dan ini menyoroti 2 jalur berbeda yang mulai terbentuk dalam pengembangan AI. Betul sekali. Di satu sisi, ada pendekatan pembelajaran kayak punya Samuel. Fokusnya itu gimana mesin bisa belajar prinsip permainan secara mandiri. Di sisi lain, Ada pendekatan yang beda banget. Pendekatan brute force atau kekuatan mentah. di Blow. Contoh paling terkenalnya ya, di Blue.
superkomputer catur dari IBM yang tahun 97 berhasil ngalahin juara dunia Garry Kasparov. Kemenangan ini kan jadi berita utama di seluruh dunia. Rasanya kayak pukulan telak buat superioritas intelektual manusia. Tapi di Blue ini kan nggak benar-benar belajar kayak program Samuel kan? Cara kerjanya beda total. Beda banget. Di Blue itu nggak punya pemahaman atau intuisi soal catur. Dia itu monster komputasi. Maksudnya? Dia bisa mengevaluasi 200 juta posisi catur per detik. 200 juta per detik. Wow. Kemenangannya bukan karena dia belajar strategi yang elegan, tapi karena dia bisa ngelihat jauh ke depan, ngitung semua kemungkinan balasan dengan kecepatan super. Semuanya pakai fungsi evaluasi rumit yang udah diprogram manusia. Kasparov itu main lawan kalkulator raksasa yang nggak pernah lelah. Oke, jadi catur sudah ditaklukkan oleh kekuatan komputasi mentah, komunitas AI kemudian beralih ke tantangan berikutnya, yang dianggap puncak Himalaya bagi kecerdasan buatan, permainan Go. Go. Kenapa Go ini jauh lebih sulit? Karena Go itu permainan yang didominasi intuisi dan pengenalan pola, bukan perhitungan murni. Seberapa kompleks sih? Jumlah kemungkinan langkah di Go itu lebih banyak daripada jumlah atom di alam semesta. Secara harfiah. Jadi pendekatan brute force kayak di Blue yang nggak akan pernah berhasil. Mustahil ngitung semuanya. Nggak akan cukup memorinya ya? Nggak akan. Bahkan para pemain master Go sering kesulitan ngejelasin kenapa mereka ngambil satu langkah. Mereka cuma bilang, terasa benar, atau itu bentuk yang bagus. Intuisi. Itu intuisi. Nah, gimana caranya Anda memprogram intuisi? Ini masalah yang kelihatannya mustahil dipecahkan. Sampai akhirnya, datanglah AlphaGo dari DeepMind. Gimana mereka melakukannya? Mereka menggabungkan yang terbaik dari dua dunia tadi. Mereka pakai reinforcement learning kayak Samuel, tapi skalanya masif, super besar. Dan mereka menggabungkannya dengan teknik cerdas yang disebut Monte Carlo Research. Oke, apa itu? Bayangin gini deh, untuk mutusin langkah terbaik, AlphaGo itu nggak ngitung semua kemungkinan. Nggak mungkin. Sebaliknya, dia secara super cepat mainin ribuan game mini di dalam imajinasinya dari posisi saat itu. Simulasi kilat gitu ya? Betul. Dia lihat langkah mana yang paling sering berujung pada kemenangan di ribuan simulasi acak itu, terus dia pilih langkah itu. Ini lebih mirip intuisi yang didukung data ribuan percobaan kilat. Dan yang terpenting, dia nggak dikasih pengetahuan manusia soal strategi Go. Belajar dari nol. Dari nol. Cuma dengan main lawan dirinya sendiri, jutaan bahkan miliaran kali. Dan puncaknya terjadi dalam pertandingan legendaris melawan juara dunia asal Korea Selatan, Lee Sedol. Ada satu momen yang mengubah segalanya kan, langkah 37. Bisa ceritakan apa yang terjadi waktu itu? Itu. Momen yang bikin merinding jujur. Di game kedua, AlphaGo meletakkan sebuah bidak di posisi yang aneh banget. Aneh gimana? Semua komentator ahli, para master Go yang nonton, mereka semua terdiam. Mereka bilang itu langkah yang aneh, bukan langkah manusia. Salah satu komentator bahkan mikir itu bug, kesalahan program. Mereka kira Lee Sedol bakal dengan mudah manfaatin itu. Tapi ternyata... Justru sebaliknya, butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, buat para ahli untuk sadar kejeniusan di balik langkah 37 itu. Itu sebuah ide strategis yang benar-benar baru, sebuah konsep yang nggak pernah kepikiran oleh manusia selama 3.000 tahun sejarah Go. Wow! Langkah aneh itu jadi kunci yang ngebongkar pertahanan Lee Sedol dan nganterin AlphaGo ke kemenangan. Momen itu menunjukkan kalau AI nggak cuma bisa niru kehebatan manusia, tapi juga bisa nemuin pengetahuan yang benar-benar baru, yang ada di luar jangkauan pemahaman kita. Lee Sedol sendiri gimana reaksinya? Setelah kalah, dia bilang sesuatu yang dalam banget. Dia bilang, saya pikir AlphaGo adalah sebuah entitas yang tidak bisa dikalahkan. Dia ngerasain ada kreativitas di sana. Sesuatu yang alien, tapi juga brilian. Dan disinilah kita sampai pada ide yang, jujur aja, sedikit menampar para peneliti AI saat itu ya. Ya. Sebuah konsep dari Richard Sutton, salah satu bapak reinforcement learning, yang dia sebut pelajaran pahit. The bitter lesson. Tepat. Inti dari pelajaran pahit ini tuh gini. Setelah puluhan tahun para ilmuwan susah payah nanamin cara kita pikir, kita berpikir ke dalam mesin pengetahuan manusia, intuisi, strategi yang udah teruji ternyata... Ternyata apa? Ternyata, cara yang jauh lebih efektif adalah nggak melakukan itu sama sekali. Biarin aja mesin belajar sendiri dari awal lewat pengalaman simulasi dan kekuatan komputasi mentah yang masif. Itu menyakitkan ya? Sangat.
Ini kayak menyadari bahwa semua buku resep warisan nenek moyang Anda yang penuh kearifan ternyata kalah efektif dibanding resep yang dibuat mesin yang cuma nyoba jutaan kombinasi bahan secara acak. Itu pahit karena merendahkan nilai pengetahuan manusia yang kita banggakan. Jadi implikasinya apa dong? Apakah ini berarti intuisi dan pengalaman manusia jadi nggak ada artinya lagi? Nah, ini pertanyaan yang rumit. Di satu sisi ini kemenangan besar buat AI. Tapi di sisi lain, ini memunculkan risiko. Risiko apa? Fokus pada game memang sangat mempercepat kemajuan AI. Tapi kita beresiko menyempitkan definisi kecerdasan cuma jadi kemampuan untuk menang. Menang dalam lingkungan yang terstruktur dan zero sum, di mana ada pemenang dan pecundang yang jelas. Dunia nyata kan nggak selalu begitu. Enggak sama sekali. Murray Campbell, salah satu anggota tim Deep Blue, bertahun-tahun kemudian merefleksikan ini. Dia merasa kemenangan atas Kasparov itu rasanya sedikit hampa. Karena mesinnya nggak benar-benar belajar dengan cara yang bisa diterapkan di dunia nyata yang kompleks. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda, para pendengar? Cerita ini menunjukkan gimana sebuah alat, dalam hal ini game, bisa membentuk dan mengakselerasi sebuah bidang ilmu. Tapi ini juga maksa kita menghadapi pertanyaan yang lebih dalam. Pertanyaan tentang apa yang membuat kita manusia? Betul. Kalau mesin bisa mengungguli kita dalam hal-hal yang kita anggap puncak kecerdasan manusia, kayak intuisi dan kreativitas, lantas apa yang tersisa yang bikin kita unik? Mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Kita udah lihat gimana game, mulai dari 300 kotak korek api sampai superkomputer, telah jadi arena latihan bagi upaya manusia menciptakan pikiran dari mesin. Kita juga menemukan kalau otak kita sendiri ternyata beroperasi dengan prinsip yang mirip banget. Didorong oleh kejutan, antisipasi, dan pengejaran hadiah yang tak pasti dari sistem dopamin kita. Dan perjalanan ini juga jadi pengingat kritis sih. Kita nggak boleh menyamakan performa super dalam sebuah game dengan pemahaman atau kesadaran atau kebijaksanaan sejati. Maksudnya? AlphaGo memang ngalahin Lee Sedol. Tapi, apa dia tahu kalau dia lagi main Go? Apa dia ngerasain getaran kemenangan atau kepahitan kekalahan? Kemungkinan besar enggak. Itu cuma fungsi matematika. Tepat. Itu hanyalah fungsi matematika yang dioptimalkan dengan sempurna. Sebuah cermin kecerdasan, tapi mungkin cermin yang kosong di baliknya. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Selama puluhan tahun, kita pakai game untuk mengukur dan melatih kecerdasan mesin. Sekarang, kita mulai lihat kebalikannya. Banyak sistem di dunia nyata kita, dari lini masa media sosial, pasar saham, sampai strategi perang otonom, semuanya dirancang seperti game, punya tujuan untuk memaksimalkan metrik tertentu. Entah itu keterlibatan pengguna, keuntungan, atau efisiensi target. Semuanya jadi permainan optimisasi. Nah, jika pelajaran pahit menunjukkan bahwa memaksimalkan metrik lewat komputasi mentah itu lebih unggul daripada menanamkan kearifan manusia, apa artinya waktu kita menerapkan logika permainan ini ke masyarakat luas? Apakah kita, tanpa sadar, sedang membangun dunia yang dioptimalkan untuk logikan mesin, bukan untuk kemaslahatan manusia?